Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Tolodili? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Nah, kembali lagi bersama saya Kang Hana. Ini nanti kita akan membahas mengenai susunan wajan cap atau loyang cap. Nah, kalau untuk ngecap ya teman-teman, kalau untuk ngecap itu kan kita membutuhkan, kemarin sudah membahas mengenai meja cap. Kemudian satu lagi adalah seperangkat wajan cap. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari yang paling bawah. Nah, tentunya kita membutuhkan semacam meja atau di sini seperti kursi, tapi besarnya itu cuma selebar kompor aja. Selebar kompor. Di sini kami menggunakan kompor tungku 1. Nah, teman-teman, mohon maklum ya, ini karena setiap hari untuk bekerja, jadi ya ini banyak lilin-lilin yang meleleh di sekitarnya, sekitar kompornya. Oke, kita langsung aja bahas dari paling bawah ini teman-teman. Semacam kursi ini, kursi selebar kompor. Nah, untuk tingginya itu 55 cm, menyesuaikan tinggi yang ngecap. Nah, nanti kalau teman-teman kira-kira tingginya 2 meter atau 3 meter ya silahkan ditinggikan untuk meja kompornya. Di sini kami menggunakan 55 cm, ini sudah menurut kami sedengan. Kemudian ini kompor tungku 1, kompor yang sekiranya lumayan lah mereknya supaya awet. Kemudian di atasnya ini kami gunakan penyangga. Ini ya teman-teman, penyangga loyang. Ini kami bikin di tukang las. Yang penting bisa menahan loyang. Jadi loyangnya itu ada di atas kompor sekitar 5 cm. Jadi enggak ditumpangkan di penahan ini ya, tapi kita bikin penyangga sendiri. Karena apa? Kalau terlalu mepet dengan api, nanti terlalu panas loyangnya. Malamnya itu panas sekali. Nah, untuk itu kami bikin penyangga seperti ini. Bikin di tukang las. Ini selebar kompornya aja, ukur kompor yang digunakan. Untuk tingginya itu saya ukurkan dulu. 15 cm. Tingginya 15 cm. Oke. Kemudian loyang. Ini loyangnya. Bisa menggunakan loyang dari tembaga maupun aluminium. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian di atas loyang itu ada beberapa lapis. Yang pertama ini angsang namanya. Terbuat dari tembaga. Angsang, tembaga kotak itu, kemudian dilubangi ini seperti ini. Nah, ini fungsinya supaya lilin itu tidak terlalu ngecembong itu loh teman-teman, tidak terlalu ngecembong. Dan juga ini kalau ada ininya, ini gampang panasnya karena ini terbuat dari tembaga, ini bisa mempercepat panas lilinnya. Nih, kemudian di atasnya itu sebetulnya ada serat tembaga. Tapi kita tidak gunakan karena dulu pernah menggunakan, tapi malah itu bikin ini kurang rata itu loh, kurang rata. Jadi kalau ambil malam, capnya ambil malam itu sebagian kena, sebagian enggak kena. Jadi
kami hilangkan itu serat tembaga namanya. Nah, selain serat tembaga, ini di atasnya ada kain goni atau bisa juga digunakan kain mori biasa. Nah, fungsinya apa teman-teman? Ini kalau kita ngambil lilin itu di kain ini cuma nyemek dulu, cuma nyemek. Jadi enggak terus lilinnya itu kemplung-kemplung itu apa ya bahasanya? Tidak becek, tidak ngecembong itu loh. Jadi cuma nyemek di sebatas kainnya aja. Tuh. Nah, untuk serat tembaga tadi itu fungsinya supaya ini lebih empuk aja dan juga penyaring lilin. Kalau lilinnya itu kurang bagus biasanya kotor. Nah, nanti kotorannya itu nempel di serat tembaga tadi. Nah, itu. Tapi tidak kami gunakan. Kalau teman-teman mau gunakan silahkan. Nah, ada dua pilihan antara kain mori dan goni tadi. Kalau teman-teman itu yang dicapkan motifnya ngeblok, bisa gunakan kain goni. Nah, kalau capnya motifnya itu banyak titiknya atau ceceknya, bisa gunakan kain mori biasa seperti ini. Nah, kadar yang diambil dari sini itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau kain goni nanti bisa nyemplung, capnya itu nyemplung, jadi malam yang diambil itu agak banyak untuk cap yang tembokan seperti itu. Kemudian ini loyang itu harus datar ya, harus datar. Pastikan datar, tidak boleh miring karena pengaruh di ketebalan lilinnya nanti. Kalau miring, misalnya bagian kiri menggenang, kemudian bagian kanan itu tidak begitu menggenang, nanti capnya itu lilin yang nempel di cap itu juga nanti ada separuh yang banyak, separuh yang sedikit, jadi bisa tebal tipis untuk ngecapnya. Nah, harus datar. Kemudian di sini kami kasih seperti karung, atau kalau teman-teman lebih safety bisa gunakan seng aja, seng. Jadi fungsinya ini kalau kita mau ngecapkan, capnya dicipratkan ya, cipratkan. Nah, ini untuk penahan supaya tidak mengotori dinding ataupun lantai begitu. Jadi cuma untuk menahan supaya tidak mengotori di luar area pengecapan ini. Nah, kemudian apalagi ya kira-kira? Sepertinya cuma itu teman-teman. Sepertinya cuma itu. Coba nanti kalau teman-teman ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Silahkan, atau bisa DM di Instagram kami @tolodili. Di situ bisa menanyakan apapun ataupun meminta nomor telepon. Kami juga melayani penjualan alat bahan untuk batik. Jadi silahkan bisa DM di Instagram kami. Oke, itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan itu tadi ya, jangan lupa ditanyakan. Jangan malu-malu, pokoknya silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, komen, share yang banyak, juga subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.